Halo semuanya, kali ini gue mau share experience ketika sama keluarga lagi nyobain wisata Lavatur Merapi. Kita naik jeep keliling lihat sisa-sisa letusan Merapi, beberapa lokasi yang menjadi sejarah ketika Merapi meletus, yang seperti petilasan Mbah Marijan. Oke, enjoy the video. Iya bu, ini kurang jeep bu, momennya pas masuk pas masih ada baru Aduh, kena pohon. Sudah ada rumah di sini pak? Ya bu, kita ini kan iya. Sudah mulai tumbuhan juga 12 tahun. Sudah ada rumah di sini pak? Tidak ada pak. Itu makanya makin berasa tuh kalau nggak ada Orang itu disuruh pindah terus dibikinin yang tetap dulu nggak mau. Kalau di sini diminta pemerintah, makanya terus di sana dikasih pemerintah ini tetap hak milik mereka. Karena kalau orang gunung itu kan tanahnya masih hektar bu, nggak hitungan meter kok bu hitungannya bu. Jadi eman-eman menjauhi rumah itu 7x7 tanahnya dia sampai hektar hilang. Iya rumah warga pak. Ini kan kampung semua pak dulu habis terkena awan panas. Oh itu rumah. Iya, karena ini kan belakangnya ini ada tebingnya deh. Jadi atapnya aja yang kena, nggak sampai bawah. Kalau yang belakang nggak ada tebingnya pasti habis sampai bawah kayak gitu roboh.
ada 157 rumah sini habis semua Pak. Cuman kalau korban nggak ada karena penduduknya udah lari turun semua. Sudah ada. Dan ini adalah penduduk Jogja Pak. Jadi karena Merapi ini waktu malam hari dia bersama hujan ini sampai sini juga nggak begitu lebih juga. Di sini contoh-contoh waktu evakuasi di orangnya kalau masih kita tolong kita ini yang di bawah sekitar 15 kalau pas nggak erupsi jadi sebenarnya kayak gini. Jadi kalau kita rasa dia lewat erupsi jadi kalau sini bagus itu adalah jam 12 sampai 5 menit hari Jumat 5 November 2010 Pak. Jadi karena di sini semua peternak sapi perah Pak. Jadi ada sapi hampir 4.500 sapi lebih yang terkena G karena sapi kelompok itu. Jadi kita kalau jam ini aktif semua karena kita kalau ngumpulin hasil dari perasan susu ini kan kita punya satu jam 2 kalau pagi hari jam 5 kayak gitu. Jadi setelah direduksi dia kebetulan jam ini dilanjut ke permukaan Pak. Jadi sisi sini habis 40-an Pak. Jadi di rumahnya Mbak Putih tanggal 26-nya 25 November. Ini yang lama ini dia mengalir ke Pusri Sukino. Jadi kendali itu yang dulu dari 60 hingga 70 meter kedalaman dengan material. Jadi ini dulu Pak, kanan kiri ini juga perkampungan semua. Jadi dia waktu dia aliri, dia semacam baja yang mencari semacam ini Pak. Jadi kalau sini ini teraliri material ini dengan panas 700 derajat lebih, jarak 1 kilo hingga 2 kilo ini harus kosong. Kalau enggak orang masih meninggal. Panasnya masih mencapai 100 hingga 200 derajat. Berarti ini penduduk yang di sini udah ngungsi. Udah ngungsi semua, cuman rumah apa-apanya udah Tinggalin. jadi nggak ketemu Pak. Jadi batasnya setelah ditambang pasirnya pakai alat berat baru oh ini patokku, ini langsung aku ini berarti ketemu semua petaan di sini. Nah, jadi dua relawan Pak. Ini jadi orang ini dari usaha sudah dinyatakan aman, kita udah beraktivitas kembali. Nah, setelah itu ternyata rumah Dekat Goyo ini jadi itu nggak boleh dipegang. Material yang ada di puncak Merapi itu Pak, dia runtuh ke bawah. Jadi dua relawan ini habis turun kita lari turun, dia masuk ke dalam bunker. Jadi yang sampai ke bunker ini sebenarnya kalau atau ruang dan dari awan panas, cuma karena kemarin jadi material panas 16 derajat lebih. Jadi dua orang meninggal di dalam bunker ini Pak. Jadi yang satu meninggal di pintu lapis pertama, yang satunya lagi masuk di posisi kayak Udah. kalau awan panas Pak. Iya Pak. Panas sekitar 700 derajat otomatis panasnya itu masuk lambat. Jadi lubang ini masuk. Ini Pak, evakuasi. Itu bunkernya ya? Iya. Enggak ini ya, enggak kuat ya? Iya Bu. Karena Makin bunker ini panasnya. didesain untuk awan panas saja. Jadi di dalam bunker ini ada oksigen, ada logistiknya. Karena di dalam bunker ini muat 30 hingga 40 orang Bu. Kalau untuk darurat aja. Karena kalau untuk awan panas itu hitungannya walaupun panasnya 600 lebih dia cuma lewat aja. Setelah itu kan dingin lagi. Cuman kemarin 2006 ini material Bu, dia tinggi menimbun rata ini dengan panas 600 derajat lebih. Jadi untuk kaitan baja ini nggak kuat. Dan dua orang relawan ini meninggal di dalamnya. Jadi pintu kedua ini belum sempat ditutup karena temennya yang masuk ini mungkin dia masih mikir temennya masih ada di bawah satu. Jadi cuman pintu ini yang baru ditutup, cuman kaitannya nggak kuat. Yang Ini yang bongkar kali adem. Nah, kalau untuk foto yang ini adalah foto bunkernya setelah jadi tahun 2005. ini kalau didorong Pak, ini lecet semua. Ngelupas ini Pak, kalau didorong. Jadi ini walaupun di bawah ini nggak punya sapi, tahu-tahu di depan rumahnya bisa ada sapi 5, sapi 3 karena yang ada di atas itu terborong oleh awan ini. Setelah itu baru dibakar, yang kayak gini ya bau, baru kayak gini. Ini evakuasi itu contoh evakuasi Pak. Kalau evakuasi itu selama masih kita bisa tolong, jadi maupun yang sudah meninggal maupun yang baru Pokoknya di bawah. parah atau enggak kita angkut aja. Nanti tahunya di rumah sakit Pak.
Dan ini adalah makam massal. Ini yang di Kampung Mbah Marijan yang meninggal ada 39 orang, yang dimakamkan massal itu 29. Karena termasuk ada wartawan dari Bupalen, dari PMI yang dia diambil keluarganya yang jauh dari sini dimakamkan di sana, dan yang orang situ juga punya anak atau apa yang sudah nikah, dia jauh dari sini dibawalah seperti Mbah Marijan itu kan makamnya di Sungai Gendong itu Bu. Yang meninggal 28 setelah dimakamkan semua di 5 November itu saya boleh pegang-pegang. Jadi semua baru habis sampai bawah. Nggak boleh pegang-pegang ya. Dan di sini ditulis Merapi tak pernah ingkar janji, karena Merapi ini beda sama gunung-gunung yang lain. Merapi ini erupsi, bukan meletus. Kalau yang gunung lain meletus, Pak. Kalau Merapi ini setiap 4 atau 5 tahun pasti meletus, pasti erupsi. Cuman besar kecilnya siklusnya itu yang beda-beda. Karena Merapi ini bisa diprediksi dalam 1 tahun, 1 bulan, 1 minggu, 1 hari, 1 jam, 1 menit. Dan di Perut Merapi ini tekanan gas vulkaniknya, tekanannya lava ini berapa kekuatannya bisa diukur, nanti larinya berapa kilo. Jadi nanti orang sudah mulai jauh dari 5 kilo ke 10 kilo, 15 kilo, 25 kilo kita harus kosong ke bawah, jadi aman dan depan. Dan itu bisa diprediksi. J kalau Merapi bisa Bu, karena Ibu kalau bisa melihat Ibu di Merapi Lab Bu. Kalau malam hari Ibu bisa melihat posisi Merapi setiap keluarga setiap malam keluarin berapa. Ibu lihat aja di Merapi Lab Pak, itu nggak bohongan, itu langsung lab bener, jadi nggak bakalan ketipu, nggak bakal kita bohong, jadi langsung kita bisa melihat secara langsung di situ. Ini penghuninya ada yang kena? Nggak ada, sudah lari di Indonesia semua. iya. Cuman harta benda yang tertinggal kayak motor, kan kadang gini Bu, kita punya motor 2 nih, satu keluarga cuman anaknya kecil-kecil 2, misalkan belum bisa bawa motor otomatis kan, bawa Satu motor doang. satu goncengan, Gonceng yang satu semua. tinggal rumah, Iya, habis iya. semua di sini. Yang pentingnya nyawa harta. Ini semua rumahnya sebelum dibikin atap. Kayak ini mini combo. Itu ada Al-Quran yang dari Sipung itu juga ada. Yang sini Bu. Nah, seperti itu, cuman dulu banyak oknum yang tidak bertanggung jawab, begitu orang di sini ada barang bagus dia tahu dia dan sekarang dikasih kaca, terus nanti dikasih Ini yang lagi head nggak boleh masuk sini. Iya, Tapi masuk sini boleh kan? boleh. Cuman kan kadang cuma anak SMA itu pasti bangkuan atau ngomongannya mana ada pikiran kosong itu yang sering. Itu yang bikin di Dulu Mbah Marijan bawa saudaranya, terus dia cuma nyuruh ini di jalan aja karena dia ingin kembali ke atas sama Mbah Marijan. Setelah coba rumah Mbah Marijan, mungkin luncuran awan panas lagi. Dia ditemukan di bawah kolong mobil. Lalu Mbah Marijan di dalam rumahnya, nanti kita di sana bisa melihat kayak semacam. Nanti kita ke sana Pak. Iya, ada ini yang rumah Mas Rian. Ini kita yang rumah itu. Ini tempat buat rumah. Karena dulunya di sini adalah tempat toilet yang ada di depan rumah itu. Ini kita Nah, kalian keluarga. ciri khas rumahnya besar-besar. Jadi kalau punya hajat itu Rumah ya mas. nggak ada sewaan tenda. pasir-pasir ini. Di sini nggak ada rumah sakit. Sini hanya satu keluarga. Foto dulu.
Oke, sampai sini dulu videonya. Nanti bakal lanjut ke part selanjutnya. Jangan lupa like, comment, subscribe ya. See you next video.